General yang kami hormati, Ya, betul. acara akan segera kami mulai. Dimohon kerjasamanya untuk mengaktifkan kamera dan juga menonaktifkan mikrofon. Sudah Pak Dekan, sudah masuk Pak. Dimohon kerjasamanya untuk mengaktifkan kamera dan juga menonaktifkan mikrofon agar acara dapat berjalan dengan kondusif. Sudah? Sudah, Pak. Sudah masuk. Halo? Iya, selamat. Halo Bapak. Sudah terdengar oleh kami, Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang pada acara Stadium General yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Mataram. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, karena atas penyertaannya kita semua diperkenankan untuk hadir pada acara virtual hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Arisona dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 2020. Saya akan memandu acara hingga selesai nanti. Sebelum acara pada hari ini dimulai, alangkah baiknya kita tunduk sejenak untuk berdoa sesuai ajaran dan juga kepercayaan masing-masing, agar acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Widya Mataram, Bapak Profesor Dr. Edi Suwandi Hamid MEC, yang terhormat Dekan Visipol Universitas Widya Mataram, Bapak Dr. Andes Asmarta Daninor MA, yang terhormat Bapak dan Ibu Dekan, serta Wakil Dekan di lingkungan Universitas Widya Mataram, yang terhormat Bapak Dr. Abdul Ghafar Karim, selaku narasumber pada Stadium General pagi hari ini, yang terhormat Kaprodi Administrasi Publik, Kaprodi Ilmu Komunikasi, dan Kaprodi Sosiologi Visipol Universitas Widya Mataram. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Visipol Universitas Widya Mataram, yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa dari Prodi Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi, dan Sosiologi kelas pagi dan juga kelas sore. Singkatnya, seluruh peserta Stadium General pagi hari ini. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Peserta dipersilakan dengan memposisikan diri dengan sikap sempurna dan mendengarkan dengan khidmat. Baik, acara selanjutnya adalah menyanyikan himne dan juga Mars Universitas Widya Mataram.
Acara selanjutnya adalah laporan kegiatan oleh Ketua Panitia Stadium General kepada Bapak Matias Graciano, MPA. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Riri untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor UEM, Profesor Dr. Edi Suwandi Hamid, MEC, atau yang mewakili pada pagi hari ini. Yang terhormat Dekan Visipol UEM, Dr. Andus Asmarta Daninur, MA. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Dekan di lingkungan Universitas Widya Mataram atau yang mewakili pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Ghafar Karim, narasumber kita pada Stadium General pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Yang kami hormati Kaprodi di lingkungan Visipol Universitas Widya Mataram. Yang kami hormati juga Bapak Ibu dosen di lingkungan Visipol Universitas Widya Mataram. Yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa dari program studi administrasi publik, sosiologi, dan ilmu komunikasi, baik kelas pagi maupun kelas sore, di lingkungan Visipol Universitas Widya Mataram, serta singkatnya seluruh peserta Stadium General pada pagi hari ini. Stadium General adalah tradisi khas kehidupan di kampus-kampus besar yang sudah terlaksana sejak lama. Di Indonesia juga Stadium General atau yang sering diterjemahkan dengan kuliah umum semakin sering dilakukan dan sangat penting dilaksanakan di kampus-kampus di Indonesia sebagai media menambah wawasan baru yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Stadium General merupakan salah satu tradisi akademik universitas yang biasa dijaga hingga saat ini melalui adanya kuliah umum dengan mendatangkan pemikir-pemikir ataupun narasumber-narasumber yang berkualitas dan berintelektual yang dapat membantu kita semua untuk membuka cakrawala berpikir dan memperkaya penalaran seluruh sivitas akademika, terutama peserta Stadium General atau kuliah umum. Stadium General yang dilakukan rutin oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Mataram. Kegiatan ini biasanya diadakan secara tatap muka, namun sejak tahun 2020 kemudian dialihkan ke dalam pertemuan secara virtual karena masih adanya kekhawatiran terhadap penyebaran COVID-19. Hadirin yang terhormat, hari ini kita berkumpul di sini untuk mengikuti dengan tema membangun karakter budaya politik dalam berdemokrasi. Judul atau tema besar yang sengaja diangkat untuk dibedah dan didiskusikan bersama narasumber kita pada pagi hari ini dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, sejatinya politik adalah seni pengabdian untuk mengupayakan bonum commune atau kesejahteraan bersama. Namun, panggung perpolitikan bangsa kita pasca reformasi belum sepenuhnya menampilkan adegan-adegan yang indah dan sungguh-sungguh menyenangkan hati warga bangsa kita. Politik masih sering dijadikan sebagai ajang homo homini lupus atau serigala bagi sesama. Bahkan politik terkadang dijadikan sebagai alat untuk memeras hak-hak orang lain, atau sekurang-kurangnya politik telah menjadi semacam ajang perebutan kuasa atau uang. Sementara itu, kinerja politisi de facto masih belum menggembirakan hati rakyat. Praktek-praktek arogansi kekuasaan diperlihatkan melalui hidup yang mewah, tidak memberikan contoh teladan hidup sederhana, bahkan praktek-praktek KKN masih sangat marak terjadi di tengah kehidupan bangsa kita yang sedang dalam himpitan kesulitan, terutama kesulitan ekonomi akibat dari terjangan badai pandemi COVID-19 yang juga belum reda. Sementara itu, kinerja infrastruktur atau suprastruktur politik dalam sistem politik kita masih belum baik, terutama dalam konteks artikulasi politik, rekrutmen politik, dan pendidikan politik rakyat. Nah, bila Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Harkat Manusia menjadi tujuan dan pedoman dalam perpolitikan di Orde Reformasi dan demokrasi kita saat ini, maka nilai-nilai hak asasi manusia dan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan ideologi negara pantas untuk diberi apresiasi dan diberi hormat.
Oleh karena itu, upaya-upaya dalam membangun budaya politik yang bermartabat, membangun karakter budaya politik bangsa yang kompatibel dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila adalah sebuah keniscayaan. Nah, hadirin yang terhormat, ketika membaca tema ini, setidaknya mungkin saja muncul pertanyaan di benak kita semua, apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan budaya politik? Atau bagaimana hubungan antara budaya politik dengan tingkat kematangan demokrasi, serta bagaimana perkembangan budaya politik bangsa kita saat ini, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi atau mendorongnya. Dan pertanyaan yang tidak kalah pentingnya adalah, apa saja peran dan tanggung jawab kita sebagai bangsa untuk menumbuh kembangkan karakter budaya politik. Jawab pertanyaan-pertanyaan inilah, maka hari ini kita bersama hadir dalam Stadium General ini bersama dengan narasumber kita yang sangat ahli di bidangnya, di mana kita semua berharap bahwa bersama dengan narasumber kita dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan yang sangat bermanfaat. Hadirin yang terhormat, tujuan dari kegiatan Stadium General pagi hari ini adalah juga merupakan bagian dari menyambut mahasiswa baru dan membuka tahun ajaran baru 2021-2022 dan juga merupakan bagian dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Di sisi lain, tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait dengan bidang keahlian dan bidang lainnya dari narasumber pakar yang kita undang pada hari ini setelah memaparkan ide, pengalaman, dan konsep serta wawasan beliau. Kemudian memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang budaya politik di Indonesia, serta bagaimana membangun karakter budaya politik dalam berdemokrasi. Perlu saya sampaikan juga, peserta pada kegiatan Stadium General pada pagi hari ini adalah seluruh mahasiswa aktif dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, dari program studi Administrasi Publik, Sosiologi, dan juga Ilmu Komunikasi. Turut juga kami mengundang Bapak Ibu Dekan di lingkungan Universitas Widya Mataram, para ketua program studi di lingkungan Visipol Universitas Widya Mataram, juga Bapak Ibu dosen di lingkungan Visipol sendiri, serta perwakilan dari organisasi mahasiswa seperti BEM Fakultas, Himpunan Mahasiswa Administrasi Politik, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, dan juga Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi di lingkungan Visipol UM, serta kegiatan ini juga bersifat terbuka untuk peserta dari luar Visipol dan dari luar Universitas Widya Mataram sendiri. Hadirin yang terhormat, narasumber kita pada pagi hari ini adalah Dr. Abdul Karim. Beliau adalah dosen dari Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Melalui kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Widya Mataram yang berkenan hadir ataupun diwakili. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu undangan yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini, dan terutama kepada narasumber kita yang nanti akan memberikan materi pada sesi kuliah umum nanti. Serta terima kasih kepada seluruh peserta atas kehadirannya. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang dengan perannya masing-masing sudah membantu menyelenggarakan acara ini. Menutup sambutan saya ini, saya mengutip sebuah kalimat dari Thomas Alva Edison. Ia pernah berkata bahwa, "Besok saya ujian, tetapi saya tidak peduli, karena selembar kertas tidak akan menentukan nasib saya di masa yang akan datang." Kata-kata ini senada dengan adagium Latin yang berujar non scholae sed vitae decimus, yang artinya kita belajar bukan untuk sebuah sertifikat, kita belajar bukan karena besok mau ujian, kita belajar bukan karena kita sekolah, tetapi kita belajar karena kita hidup. Kita belajar untuk kehidupan yang lebih bermartabat. Selamat mengikuti Stadium General. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Theo. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Dekan Visipol, dan juga sekaligus berkenan untuk membuka Stadium General pagi hari ini. Kepada Bapak Dr. Silahkan.
Halo, tes modulasi bisa didengar? Bisa, Bapak. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Rektor Universitas Mataram atau yang mewakili, lalu juga yang kami hormati dan kami banggakan juga rekan kolegial Bapak Dr. Abdul Karim dari Universitas Gadjah Mada. Terima kasih banyak Bapak berkenan untuk memberikan pencerahan pandangan dalam satu tema yang besar ini. Dan yang terhormat para wakil dekan Kaprodi di lingkungan Visipol Universitas Gadjah Mataram, para pimpinan lembaga LPPM, lembaga penjaminan mutu, rekan-rekan dosen, panitia, dan tentu saja yang kami banggakan, mahasiswa, serta para hadirin peserta yang lainnya. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu di dalam satu forum yang sangat baik ini, ya, untuk satu pencerahan, untuk berdialog dan juga lebih meneliti, lebih fokus, lebih mendalami menjadi yang disebutkan oleh panitia tadi benar dalam satu isu besar, yaitu bagaimana tentang karakter budaya dalam demokrasi. Jadi tensi budaya itu memang bagian dari visi Universitas Mataram dan juga diturunkan pada visi di fakultas hingga kepada prodi, baik dalam sisi untuk kajian maupun sebagai satu sumber keilmuan. Nah, oleh karena itu sangat relevan sekali tema yang diangkat oleh panitia, sekaligus juga mencoba melihat sisi realitasnya ya, tentang demokrasi secara konseptual maupun secara aktual. Ya. Dan ini bagi teman-teman mahasiswa baru khususnya, itu pelajaran baru ya, yang sangat berharga. Ya. Lebih-lebih nanti akan diberikan oleh pakarnya, ya, Bapak Dr. Abdul Karim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengenai budaya politik ini, atau kita sudah banyak memahami ya, beberapa konseptual, itu misalnya yang paling sering mungkin dikutip dari Almond, ya, dari Sidney Verba, yang secara substansi adalah untuk menjelaskan ya, atau mendeteksi aspek-aspek sistem nilai, kepercayaan, ya, hal-hal yang itu dianggap di bawah science, ya. Tapi juga itu dikaitkan dengan aspek aktualisasi, ya, behavior yang bisa dikontek ke negara ya, dan masyarakat. Tapi secara khusus juga, misalnya dalam kajian kami itu adalah secara dikhususkan dikontekkan pada kekuasaan dan kewenangan. Apakah itu pada negara ya, atau di dalam masyarakat ya, atau bahkan dalam konteks unit yang kecil sekalipun. Nah, hal ini sangat menarik ya, lebih-lebih dalam konteks aktual permasalahan di Indonesia pasca reformasi. Kita dengan mudah membalik struktur politik normatif ya, dari beberapa partai politik itu menjadi puluhan. Begitupun juga di beberapa struktur politik lainnya. Tetapi sampai saat ini, hemat kami budaya politik kita tidak secepat, tidak seakselerasi dengan perubahan struktur politik itu. Bahkan mungkin cenderung bisa lebih buruk keadaannya sekarang.
Jika merujuk misalnya di Orde Baru itu dengan pendapat hasilnya disertasi Prof. Muhtar Masud menyebut saat itu adalah otoritarianisme, negara otoritarianisme, dan karena itu juga menunjukkan budaya politik. Barangkali fenomena-fenomena sekarang lebih tajam ya dari itu. Kita lihat misalnya fenomena betapa elit politik ya, di dalam masa pandemi itu berorientasi berperilaku koruptif ya. Lalu juga betapa pemikiran-pemikiran yang berbeda itu dengan mudah, di mana para tokoh atau tadi aktor dari para pemikir-pemikir yang kritikal itu terhadap negara justru ditangani oleh negara dengan cara yang tidak adil, semena-mena, bahkan premanisme mungkin ya. Pada mereka mewakili, mencerminkan suara masyarakat. Lalu juga kita lihat betapa negara memberikan karpet merah fasilitas ya kepada sejumlah elit di dalam penguasaan sumber daya ekonomi. Dalam fenomena demokrasi pemilu misalnya, betapa duitokrasi itu menjadi sangat masif ya. Dan itu dilakukan oleh aktor elit ya. Nah, hal ini menarik dalam fenomena ini. Lalu bagaimana kita bisa menjelaskan ini dan bagaimana kalau itu dikaitkan dengan sovereign problem untuk budaya politik. Saya cenderung menyebut fenomena saat ini ya ada dua. Yang pertama saya lihat adalah bahwa dalam konteks pembagian elit ya, saya cenderung melihat satu sisi ada yang saya sebut adalah budaya politik state orientation populism ya. Jadi gerakan populismenya itu menguat tapi berorientasi pada negara. Yang kedua, saya lihat sisi lain secara bersamaan. Kalau Prof. Muhtar Masud menyebut tadi authoritarian corporatism itu, sekarang saya lebih menempatkan, melihat fenomenanya adalah sebagai oligarkisme korporat ya. Jadi state negara ini dikelola dengan cara perusahaan ya, tapi sangat berorientasi pada atau bahkan dikelola oleh oligarkis ya, yang sudah masuk ke berbagai infrastruktur pemerintahan dan negara bahkan ya. Dan oligarkisme cenderung oligarkisme premanisme ya. Meskipun mungkin oligarkis itu ada elit yang bagus, misalnya ketika diintroduksi oleh Kepler pada saat menjelaskan tentang Greek oligarchy di Yunani. Itu yang perlu saya pikir untuk kita cermati, dalami gitu ya. Seberapa jauh kemudian itu membawa hal-hal yang positif untuk bernegara dan berdemokrasi, atau justru semakin terpuruk demokrasi kita. Lihat saja indeks demokrasi kita semakin terpuruk. Nah, mohon mungkin dengan hormat Dr. Abdul Ghaffar mungkin bisa menguraikan ya, tentang fenomena tadi sehingga memberikan pencerahan kepada kami ya, dan itu menjadi masukan yang sangat bagus bagi kami. Tentu saja juga akan memperkuat visi misi kami di fakultas baik dalam konteks penelitian, pengajaran maupun pengajaran masyarakat. Terakhir kami mengucapkan terima kasih sekali lagi yang sedalam-dalamnya kepada narasumber, pada Dr. Abdul Karim dan Bapak Ibu sekalian yang telah hadir, ya, Bapak Rektor dan rekan-rekan sekalian, dan kepada juga teman-teman mahasiswa. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bagian atau semacam benchmark bagi teman-teman ya mahasiswa baru untuk dalam dunia perguruan tinggi, dunia intelektual nanti, sehingga membawa keberhasilan kompetensi yang akan lebih baik.
Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Selamat berdiskusi dan mohon maaf Pak Abdul Ghaffar, nanti saya mungkin pamit ya karena ada pertemuan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan. Selanjutnya adalah kita akan memasuki acara inti, yakni kuliah umum oleh narasumber kita hari ini. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan dan juga mempersilakan moderator yang akan memandu sesi kuliah umum. Moderator kita adalah Bapak Matias Graziano MPA, dosen muda dari Program Studi Administrasi Publik Visipol Universitas Widya Mataram. Untuk itu, kepada Bapak Theo, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Riri untuk waktu dan kesempatannya kembali kepada saya untuk sebagai moderator pada kegiatan kuliah umum, sesi kuliah umum ini. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, sebelum saya menyerahkan waktu dan kesempatan kepada narasumber kita untuk memulai materinya pada pagi hari ini, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan beliau. Sebelum nanti saya serahkan kepada beliau, beliau adalah Dr. Abdul Ghaffar Karim dari Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selamat pagi, Bapak Abdul Ghaffar, atau yang biasa ketika kami masih kuliah dulu, kami memanggilnya dengan sebutan Mas Ghaffar. Selamat pagi dan selamat datang di Universitas Widya Mataram di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan terima kasih atas kesediaan waktunya. Beliau lulusan dari sarjana dari Government Universitas pada tahun 94, kemudian melanjutkan masternya pada Asian Studies The Flinders University of South Australia 2002, dan menyelesaikan pendidikan doktoral pada Political Science Universitas Gadjah Mada tahun 2018. Kemudian current position dari beliau saat ini adalah Head of Department of Politics and Government Universitas Gadjah Mada 2021, kemudian Editor-in-Chief Electoral Governance, Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia since 2019, kemudian Director Association of Political Risk and Settlement Analysis atau PARES since 2018, dan Coordinator Consortium for Electoral Governance Education since 2015. Kemudian juga ada beberapa kegiatan penelitian dan consultant activities di beberapa tahun terakhir, yaitu ada Coordinator and Researcher Local Democracy in Indonesia 2020, Coordinator and Researcher in Jakarta 2019, kemudian juga Trainer for the Commissioner of Indonesian Local EMBS 2018 until 2019, dan beberapa kegiatan penelitian dan konsultan activities lainnya. Juga ada kegiatan dari publikasi yang dilakukan oleh beliau beberapa tahun terakhir ini adalah yang pertama, Repression and Resilience, Diagnosing Closing Space Mid-Pandemic, a joint report for Netherlands Institute for Multi-Party Democracy and the European Partnership for Democracy 2021. Kemudian juga menegosiasi ulang Indonesia, perubahan politik dan peran lembaga agama di Manado, Sumeneb dalam era awal reformasi oleh IRC ISOD Yogyakarta 2020. Kemudian juga The State of Democracy 2019, Contributor to Chapter 4 International IDEA Stockholm 2019. Kemudian juga mengelola polarisasi politik dalam sirkulasi kekuasaan di Indonesia, catatan bagi agenda riset in Politika, Jurnal Ilmu Politik, volume 1 nomor 2 tahun 2019. Dan juga ada Ambon, A Regime of Pluralism and Compromise in Longina Nova Donabayo, Search of Local Regime in Indonesia, Enhancing Democratization in Indonesia, oleh Yayasan Obor Jakarta 2018. Dan yang terakhir adalah Problems of Service Provision Behind the Rise of Radicalism in Indonesia, Case Study of Yogyakarta, paper presented at the NCPAG the 65th Anniversary International Conference, the Philippines, 22nd until 25th of August 2017. Demikian adalah kurikulum vitae dari beliau. Semoga
Bapak Ibu semakin mengenal beliau melalui CV yang sudah saya sampaikan tadi. Dan selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Bapak Mas Gafar untuk memulai kuliah umum pada pagi hari ini. Monggo silakan. Terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati para pimpinan universitas, yang saya hormati para pengurus fakultas dan prodi yang kebetulan hadir hari ini. Yang saya cintai teman-teman mahasiswa baru. Senang sekali bisa bertemu di sini. Saya kira ada beberapa hal ingin saya nanti diskusi dengan rekan-rekan semua, dengan adik-adik semua, dan terkait dengan budaya politik dan demokrasi. Saya kira tadi Pak Dekan telah menyampaikan dan menggarisbawahi bahwa budaya demokrasi, budaya politik itu sangat terkait dengan apa yang menjadi sikap pikir setiap manusia. Kalau dalam analisis politik, pada intinya kita secara sederhana mengenal ada analisis struktural yang melihat bagaimana hubungan antara pelaku politik yang satu dengan pelaku politik yang lain. Di situ kita berbicara soal kepentingan, negosiasi, konflik, dan seterusnya. Itu struktural. Jadi politik itu ditentukan oleh relasi antara manusia. Tapi juga ada analisis kultural yang meyakini bahwa politik terutama sekali ditentukan oleh apa yang ada di benak manusia. Bukan soal apa yang dilakukan manusia dan apa yang direspon oleh manusia yang lain, tapi sebenarnya lebih dari apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikirnya demokratis, maka terwujudlah demokrasi. Karena sekali lagi politik itu dimulai dari kultur, dari cara kita berpikir. Nah, saya rasa arah diskusi kita pagi ini akan ke sana, melihat bagaimana cara kita berpikir dulu yang akan menentukan apakah kita ini sebenarnya insan demokratis atau tidak. Tadi Pak Dekan sudah menggarisbawahi beberapa karya-karya kunci dalam studi ini yang sangat perlu nanti rekan-rekan semua kenali, karena itu adalah fondasi sebelum kita memahami yang lain-lain. Tapi rekan-rekan semua dan Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah studium general, tentu saja kita tidak explore pagi-pagi ini sama bermasalahnya dengan siang-siang. Ya sebenarnya semua bermasalah ini jam. Pagi-pagi itu kalau kita belum sarapan masih lemas. Tapi kalau sudah sarapan dan sarapannya kebanyakan lagi, 2 porsi Indomie, waduh ngantuk kita nanti. Karena itu nanti Mas Malik kita diskusi-diskusi saja ya dengan teman-teman semua ya. Teman-teman semua, para mahasiswa, mohon izin Bapak Ibu dosen, ini yang akan saya share nanti hanya untuk mahasiswa saja. Di kolom chat saya akan mengcopy sebuah link, ya, menyalin sebuah link. Silakan teman-teman mahasiswa cek di situ. Di kolom chatnya silakan klik, di situ ada form. Sudah bisa diklik semua ya. Lewat HP boleh, lewat laptop juga boleh. Ini sama-sama bisa. Ini link menuju Google Form. Di situ ada beberapa pertanyaan. Nah, silakan teman-teman isi. Kira-kira 5 menit lah ya diisi. Pilih sesuatu yang langsung muncul di benak. Nggak usah dipikir, nggak usah menggoogle dulu jawabannya. Karena ini terkait dengan apa yang ditekankan oleh Pak Dekan tadi. Ini soal kultur, cara berpikir. Silakan diisi selama maksimal kira-kira 5 menit. Nanti saya akan display hasilnya secara langsung. Jawab dengan jujur ya. Tolong jangan menyontek.
Ini teknologi ya, Mas Mali, ini sambil teman-teman mengisi, saya bisa mengikuti perkembangannya ini. Tidak perlu analisis. Betul, canggih sekali. Canggih sekali. Pertanyaan yang terakhir cukup menggelitik ini. Nah, justru itu pertanyaan kunci nampaknya itu. Pertanyaan kuncinya. Jadi sementara teman-teman mengisi, saya sambil melihat hasilnya ini dan perubahannya Lihat ya, Mas, ya? terlihat sekali. Ya. Baik, ayo teman-teman, monggo diselesaikan pengisiannya. Maksimal jam 4 sore ya nanti ya. Keburu selesai, nanti ditinggal Mas Gafar nanti. Ini sayang sekali tidak bisa tatap muka ya. Kalau tidak sudah. Kalau di Visipol, di UGM sudah mulai tatap muka, Mas? Belum. Sama sekali belum ada tatap muka. Belum berani kita. Ya. Jadi ini teman-teman bisa melihat ya, bahwa di UGM juga belum tatap muka. Belum ya. Kami mengkhawatirkan risikonya ya. Betul sekali. Dan ini mohon maaf ini karena pasti ada pengelola fakultas dan pengelola prodi. Kami secara keuangan betul-betul ngos-ngosan ini karena pengeluaran meningkat, sementara pemasukan menurun karena anggaran banyak dialihkan ke COVID dan tentu saja UKT juga menurun ya, uang kuliah, karena banyak sekali yang secara ekonomi keluarga mahasiswa itu sedang mengalami masalah sehingga mengajukan penurunan UKT. Jadi pemasukan turun, pengeluaran meningkat karena untuk pembelajaran harus. Betul sekali, Mas. Itu saya rasa persoalan yang sama dialami semua universitas saat ini, termasuk kami juga Universitas Widya Mataram saat ini. Ya. Bleeding. Ini mohon maaf ini malah ngobrolin manajemen. Ayo teman-teman, monggo segera diselesaikan pengisiannya. Ya, ini sudah ada 76 respons. 76 dari 200-an ini saat ini. Siap. Sudah 80-an, sudah meningkat terus. Ini ada pertanyaan nih, Mas Gafar, dosennya boleh ngisi nggak? Wah, boleh mengisi sih boleh saja, tapi nanti khawatir jawabannya distortif ini kalau dosen. Ya itu monggo buat adik-adik mahasiswa dulu ini mengisinya, silakan. Sudah berapa banyak Mas yang masuk ini? Sudah ada 97. Terus berkembang kok, ini angkanya bergerak terus. Ini ada yang greget pengen menjawabnya, bubur ayamnya diaduk apa tidak diaduk. Oh, siap. Bapak Ibu mohon jangan menjawab, sebaiknya diwujudkan dengan segera order bubur ayam saja. Oh, ini juga ada yang bertanya balik, kalau Mas Gafar sendiri pilihannya yang mana ini, diaduk? Tim diaduk atau tim tidak diaduk ini? Saya termasuk tim diaduk. Diaduk dulu, benar. Aduk sampai kacau. Sampai tercampur semuanya. Sampai tercampur. Ini sudah ada 100 lebih. Saya kira nanti barangkali 2 menit lagi kita tutup responnya ya. Biar bisa kemudian kita diskusikan. Monggo adik-adik silakan dipercepat pengisiannya agar nanti bisa berlanjut ke sesi pemaparan materi dari Mas Gafar. Di sini terlihat ada total pesertanya 204, ini juga mungkin ditambah oleh Bapak Ibu pejabat pengurus fakultas dan Bapak Ibu dosen. Ya, silakan adik-adik, ayo semangat ngisinya. Ini bukan ujian semester ya, jadi mikirnya lama gitu untuk mengisinya gitu ya. Segera tinggal dicentang atau dipilih
kemudian Saya kira ini adik-adik mahasiswa yang berpikir agak lama justru di pertanyaan terakhir mungkin. bisa jadi Mas, atau bisa jadi belum pernah makan bubur ayam ini. Nah, untuk itu mereka pasti sedang memesan dulu lewat ojek Ekspor online dulu nih, kemudian. Mas. Betul sekali ini. Ya, teman-teman, silakan jangan kelamaan mikirnya ya. Mikirnya Barangkali satu menit lagi nanti kita tutup responnya. ya, 1 menit lagi teman-teman, silakan. Teman-teman kalau masih ingat Mas Gafar beberapa waktu yang lalu sempat viral ketika mengajar sambil menggendong baby dari siswinya kan. Mungkin kalau teman-teman masih ingat itu kejadiannya pada saat lagi ngajar ya, mahasiswanya sedang bimbingan atau sedang kuliah atau sedang seperti apa itu Mas saat itu? Iya, itu dia sedang akan presentasi, Ya. tapi dia baru melahirkan dan bayinya masih umur beberapa bulan ya, dan ikut di kelas tapi menunggu di luar digendong oleh adiknya. Iya. Nah, dia agak gelisah karena mendengar anaknya menangis ya. Kemudian saya suruh masuk saja, saya gendong. Begitu saya gendong dia tenang. Entah kenapa ini saya punya mantra bayi mungkin ya, jadi bisa menenangkan dan kemudian ibunya presentasi lah. Begitulah kira-kira. Dan itu cukup lama viral sampai di media-media disampaikan terkait hal itu juga. Siap. Baik. Mari kita display hasilnya, Bapak Ibu dosen sekalian nanti bisa melihat bagaimana respon mahasiswa. Silakan sambil jalan tidak masalah yang masih mengisi. Nah, ini hasilnya, apakah sudah terlihat? Ya. Terlihat ya? Terlihat sudah. Ini pertanyaannya. Sejauh ini ada 130, ini bertambah terus 136 respons. Pertanyaan pertama, ketika mendengar kata demokrasi, apa yang terbayang di benak Anda? Nah, ini menarik bahwa saya besarkan sedikit bahwa paling banyak 62% menjawab bahwa demokrasi itu soal pemilihan umum. Dari 130-an tadi respon, 87 diantaranya menjawab soal pemilihan umum. Yang terbanyak kedua itu mengatakan bahwa demokrasi itu adalah soal demo mahasiswa. Yang lain mengatakan pengawasan rakyat. Lalu kemudian apalagi yang lebih kecil ini reformasi. Yang kecil lagi ada mengatakan 1,4% mengatakan demokrasi itu soal korupsi. Dan nanti kita persilakan 1-2 contoh mahasiswa untuk menyampaikan detailnya. Ada yang mengatakan ini soal media sosial. Ya, yang sedikit-sedikit ini ada yang mengatakan ini baliho politisi, ada yang mengatakan ini gerakan buruh. Tapi sekali lagi mayoritas mengatakan bahwa demokrasi itu membuat teman-teman mahasiswa memikirkan tentang pemilu. 62% lebih itu mengatakan ini soal pemilu. Itu pertanyaan pertama. Nanti kita bahas apa itu artinya. Pertanyaan kedua, Indonesia adalah negara demokratis. Setujukah Anda dengan pernyataan ini? Paling banyak mengatakan sangat setuju. Ada 24%, ada 35 orang mengatakan sangat setuju. Yang lain bergerak ke tengah. Di urutan kedua, 17% memilih berada di tengah-tengah antara setuju dan tidak setuju. Karena skornya 1 sampai 5. Tapi yang menarik ternyata ada yang memilih nomor 1. Sangat tidak setuju. Nanti kita akan persilakan yang memilih ekstrim ini untuk menyampaikan pendapatnya. Pertanyaan ketiga. Di antara peran ini, manakah yang menurut Anda paling mendukung peran mewujudkan demokrasi yang lebih baik? Paling banyak, 47,9%, hampir separuh, itu mengatakan peran utama adalah memberikan suara dalam pemilu. Yang kedua, 19,4% mengatakan melakukan pendidikan politik itu adalah peran penting. Sisanya berada di besaran di bawah 10%, ada yang mengatakan meningkatkan literasi, ada yang memilih aktif dalam gerakan mahasiswa,
ada nggak yang memilih cepat lulus kuliah? Gitu ya. Mengkritisi penguasa 4,2%, ikut program vaksin COVID-19 itu 2,1%. Begitu situasinya. Jadi sekali lagi yang terbanyak adalah memberikan suara dalam pemilu. Ini konsisten dengan jawaban terkait dengan apa yang terbayang di benak ketika mendengar kata pemilu, yaitu kata demokrasi, yaitu soal pemilihan umum. Itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, jika Anda pernah terlibat aktif dalam pemilihan umum, ya terutama sebagai pemilih, pemantau, panitia, dan seterusnya, menurut Anda seberapa bermanfaat pemilu itu? 28% mengatakan sangat bermanfaat, dan 2,1% mengatakan sangat tidak bermanfaat. Lagi-lagi ini konsisten karena tadi demokrasi yang segera terasosiasi di benak dari kata itu adalah pemilihan umum. Karena itu pemilihan umum dipercaya paling bermanfaat oleh 28% mahasiswa yang mengisi. Pertanyaan berikutnya, di antara tokoh berikut ini manakah yang menurut Anda paling demokratis? Yang paling menampilkan sosok demokratis. Soal paling demokratisnya kita tidak tahu persis ya, tapi yang di benak yang nampaknya sebagai sosok paling demokratis. 38,6% ini mayoritas ya mengatakan Soekarno lah yang nampak demokratis. Lalu siapa yang paling sedikit ini? Hatta. Nggak tahu kenapa Bung Hatta paling sedikit dipilih, hanya 2,8% paling tidak demokratis. Siapa lagi ini? B.J. Habibie 17,9%, hampir 20% ya. Joko Widodo 11,7%. Wah ini kalau pilpres sekarang yang menang Bung Karno ini, kalau dilakukan ini. Lalu siapa lagi ini? Abdurrahman Wahid 11,7%. Kemudian, kenapa melompat ini? SBY 11%. Jadi Soekarno lah yang oleh teman-teman semua disebut sebagai paling demokratis. Dan ini pertanyaan inti, menurut Anda cara terbaik makan bubur ayam adalah, wah ini seimbang ini antara diaduk, diaduk tuh sedikit, waduh, kalah saya ini tim saya masuk tim ini sebenarnya. 26,7% mengatakan diaduk, 35,4% mengatakan tidak diaduk, 38,1% mengatakan diaduk tapi kerupuknya dipisah. Oh jadi kalau digabung sebenarnya yang diaduk itu masih mayoritas ya. Kira-kira berapa ini? 64% ya diaduk dengan variasi diaduk dengan kerupuk atau tidak dengan kerupuk. Ini masih belum ditambah opsi sambalnya ditambahkan duluan atau belakangan ini. Nah, teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat apa yang nampak di sini adalah secara konsisten memunculkan bahwa demokrasi bagi sebagian besar teman-teman yang mengisi form ini itu adalah soal pemilihan umum. Dan pemilihan umum itu adalah sangat-sangat penting. Nah, ini masuk akal. Cara kita selama ini belajar ilmu politik, menerima informasi politik, itu adalah bahwa pemilu itu penting. Kalau kita mendengar kata bahwa ini tahun politik, begitu ya, berapa kali kita mendengar tahun 2019 itu adalah tahun politik. Nanti akan ada yang bilang juga bahwa tahun 2024 itu adalah tahun politik. Kenapa itu disebut tahun politik? Karena tahun itu ada pemilu. Tahun 2024 nanti akan ada pemilu yang sangat kompleks karena direncanakan kita akan melakukan pemilu secara serentak. Semua anggota legislatif dipilih saat itu, semua pimpinan eksekutif dipilih juga saat itu dalam tahun yang sama. Karena itulah itu disebut sebagai tahun politik. Pada kita itu memang ditekankan bahwa demokrasi dan politik itu adalah terkait pemilu. Karena itu hasilnya juga tidak mengejutkan. 61,5% ini mengatakan ini soal pemilu. Sangat sedikit yang mengatakan yang lain-lain. Misalnya demo mahasiswa. Sangat sedikit yang mengatakan bahwa ini soal misalnya pengawasan rakyat.
12,2% ya. Kalau digabungkan 12,2% tambah ini sama, jadi hasilnya adalah 24,4%. Kira-kira 1/4 dari mahasiswa itu menyebutkan bahwa demokrasi itu soal partisipasi. Kalau ditambah lagi dengan gerakan buruh misalnya, ini meningkat ya menjadi sekitar 26,4%. Tetap sekitar 1/4. Sisanya mayoritas melihat ini sebagai pemilu. Nah, rekan-rekan semua, para mahasiswa, ini menarik kalau kita relasikan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi tentang bagaimana budaya politik. Budaya politik itu adalah hasil berpikir yang ditekankan pada kita oleh agen-agen edukator politik. Dan itu yang saya kira menyebabkan kita kebanyakan berpikir bahwa demokrasi itu adalah soal pemilu saja. Kebanyakan kita menganggap bahwa ukuran demokrasi yang bagus itu ada pemilihan umum yang reguler. Itu betul, sangat betul. Bahkan di pemerintahan yang otoriter sekalipun, pemilu tetap dilakukan. Di bawah kepemimpinan Orde Baru dulu dari tahun 67 sampai tahun 98, itu selalu ada pemilihan umum yang rutin. Setiap 5 tahun sekali ada pemilihan umum. Ada kalau pemilihan umumnya. Bahkan pemilihan umum kita waktu itu disebut sebagai pesta demokrasi. Akan tetapi, hasil pemilihan umum itu dapat diprediksi dengan mudah. Rekan-rekan mahasiswa tentu saja tidak akan tahu bahwa waktu itu ada 3 partai politik ya. Ada P3, ada PDI, dan ada Golkar. Golkar waktu itu tidak mau disebut sebagai partai politik. Karena itu biasanya zaman itu ya, Bapak Ibu dosen pasti tahu, dikatakan bahwa pemilihan umum diikuti oleh 2 partai politik dan 1 golongan karya. Gitu. Pokoknya begitulah. Tapi ya dari segi kita yang belajar ilmu politik ya namanya parpol semua, 3-3-nya. Partai politik. Itu hasilnya jelas. Yaitu Golkar pasti menang, PDI pasti nomor 3, P3 akan di tengah-tengah, begitu kira-kira. Hasilnya terprediksi. Padahal menurut kaidah ilmu politik, yang namanya pemilu yang baik itu adalah dapat diprediksi prosesnya, tapi tidak dapat diprediksi hasilnya. Nah, kalau zaman Orde Baru, hasilnya pun dapat diprediksi. Jadi ya pemilu pura-pura, begitulah kira-kira ya, karena udah pasti Golkar akan menang lagi, lalu kemudian presidennya akan terpilih lagi Soeharto. Begitu terus sampai tahun 98. Tapi pada kita itu diajarkan bahwa kita ini demokratis, ini namanya demokrasi Pancasila, begitu ya. Buktinya kita punya pemilu dan seterusnya. Nantinya setelah reformasi, rekan-rekan semua, adik-adik mahasiswa, kita kemudian mengubah cara kita berpemilu. Pemilu kita sekarang menjadi terprediksi hasilnya, terprediksi prosesnya, tapi tidak bisa terprediksi hasilnya. Diramalkan lewat survei itu bisa, tapi kita tidak tahu persis apakah betul itu yang akan menang. Karena kemenangan akhir tetap ditentukan oleh hasil penghitungan suara. Dan itu tidak lagi terlalu bisa diatur di zaman sekarang. Nah, pasca reformasi, kita banyak menerima bantuan dana dari luar. Kita banyak banyak universitas yang terlibat aktif untuk memperbaiki demokrasi. Dan memang kenyataannya salah satu yang menjadi fokus itu adalah penguatan pemilu, agar pemilu kita menjadi lebih bebas. Dananya besar sekali itu untuk mendukung pemilu yang lebih bebas. Dana juga besar sekali untuk mendukung partai politik agar bisa menjadi lebih kuat. Jadi sekali lagi, bantuan dari dunia internasional pada kita pun itu sangat besar soal pemilu. Dan itu makin meneguhkan kita pada pikiran bahwa demokrasi itu soal pemilu. Ya memang betul, sekali lagi itu tidak salah, itu betul. Betul bahwa demokrasi modern mensyaratkan ada pemilu yang berkala. Akan tetapi sebenarnya teman-teman semua, kalau kita berbicara kultur demokrasi, sesungguhnya esensi demokrasi itu bukanlah pemilu. Pemilu itu adalah prosedur demokrasi, betul. Akan tetapi seharusnya yang menjadi esensi demokrasi itu adalah
apa yang dipilih 12,2% oleh teman-teman di sini, yaitu pengawasan rakyat. Jadi yang namanya menjadi orang yang demokratis itu betul secara teknis perlu berpemilu, tapi esensinya adalah melakukan pengawasan oleh rakyat. Ini malah turun 12,1% ini. Tadinya 12,2%. Berarti ada yang memilih yang lain ini. Jadi pengawasan rakyat itu penting. Pengawasan rakyat itu adalah esensi demokrasi. Mengapa? Karena demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat. Pemerintahan yang berangkat dari keyakinan bahwa kedaulatan itu adalah di tangan rakyat. Apakah ada pemerintahan yang meyakini bahwa kedaulatan bukan di tangan rakyat? Ada, yaitu yang namanya teokrasi. Teokrasi itu meyakini bahwa kedaulatan itu dari Tuhan. Dan pemimpin itu memperoleh mandatnya dari Tuhan. Karena itu, seorang pemimpin itu diawasi oleh Tuhan, bukan diawasi oleh rakyat. Rakyat nggak usah ikut mengawasi, begitu. Itu pemikiran teokrasi. Tapi ketika kita memilih demokrasi, maka jangan lupa ada kata demos di situ. Bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Karena itu, demokrasi itu karena misalnya karena bencana alam, kita boleh tidak berpemilu. Karena ada pandemi, boleh kita tunda. Pilkada kemarin ditunda ya, dari bulan Juni menjadi Desember, bahkan ada rencana ditunda sampai Maret 2021. Ketika kita lagi perang kemerdekaan, itu pemilu ditunda dari tahun 46, rencananya tahun 46 mau pemilu, itu sampai terlaksana tahun 55. Pemilu dalam keadaan tertentu bisa ditunda, bisa digeser. Tapi teman-teman semua, para mahasiswa, pengawasan rakyat itu tidak pernah bisa ditunda, 1 detik pun. Karena sekali pemerintahan tidak diawasi rakyat, itu sudah menjadi tidak demokratis. Jadi, demokrasi pada intinya itu adalah pengawasan rakyat. Ada sebuah film menarik teman-teman semua yang bisa ditonton ya, judulnya Fair Game. Fair Game yang main itu Sean Penn sama siapa ya, saya lupa ya perempuannya. Nah, itu cerita tentang kebohongan yang dilakukan oleh Presiden George Bush yang mengatakan bahwa di Irak ada industri senjata nuklir sehingga Irak harus dianeksasi dan Saddam Hussein harus diturunkan. Padahal alasan utamanya adalah karena Saddam Hussein menghalang-halangi kepentingan Amerika terhadap sumber daya alam minyak. Jadi Saddam Hussein itu dituduh menyiapkan senjata nuklir, dituduh menyiapkan WMD, Weapons of Mass Destruction, yang dalam sejarah hanya pernah dilakukan ada dua senjata WMD yang digunakan oleh manusia, yaitu yang diledakkan oleh Amerika di Nagasaki dan Hiroshima. Setelah itu nggak pernah lagi. Setelah itu Amerika sibuk menuduh negara lain menyiapkan hal seperti itu. Padahal sekali lagi dalam sejarah hanya Amerika lah yang pernah menggunakan itu di Jepang. Weapons of Mass Destruction. Nah, Amerika menuduh Saddam Hussein menyiapkan itu dan karena itu Saddam Hussein diturunkan. Lalu ada seorang mantan duta besar yang menunjukkan bahwa bohong itu tidak ada di Irak itu proliferasi nuklir, tidak ada itu. Lalu dia berjuang. Salah satu kata penting yang bagi saya mengesankan dari film itu adalah bahwa si tokoh ini, mantan diplomat ini, mantan duta besar ini mengatakan demokrasi itu bukan tumpangan gratis. Democracy is not a free ride. Kalau Anda mau menjadi warga negara dalam sebuah negara demokratis, berikan sumbangan Anda. Dan sumbangan Anda yang utama adalah awasi pemerintahan. Laporkan segala permasalahan dalam pemerintahan. Permasalahannya bisa sederhana, kata dia, bisa cuma berupa jeglongan di jalan raya karena pemerintah tidak bekerja dengan baik, tapi bisa juga kebohongan seorang presiden dalam sebuah pidato yang menuduh negara lain menyiapkan senjata pemusnah massal. Setiap kali mendengar kebohongan seperti itu, kata dia, laporkan. Dia menekankan demokrasi bukan tumpangan gratis. Demokrasi itu harus dibayar, dan bayaran warga negara itu adalah dengan mengawasi pemerintahan. Jadi teman-teman semua, kembali seperti apa yang dikatakan Pak Dekan tadi, itulah mental berpikir yang harus kita ubah. Bahwa demokrasi itu adalah soal pengawasan oleh rakyat. Mahasiswa ya boleh saja malas ke TPS itu. Nggak masalah, golput. Males banget sih gitu ya, misalnya ada pilkada. Lalu, atau pilpres, nanti bayangkan 2024 nih siapa calon presiden kita ini.
Misalnya nih ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan, siapa lagi kira-kira? Khofifah Indar Parawansa, gitu lah, anggap ya begitu ya. Lalu mahasiswa mikir nih, apa sih bedanya 3 orang itu ya? Apa bedanya Anies, Ganjar, Khofifah? UKT saya akan naik kalau saya nyoblos yang mana gitu. Atau UKT saya akan turun kalau nyoblos yang mana gitu. Skripsi saya cepat selesai kalau nyoblos yang mana. Bingung kan? Tidak tahu mahasiswa itu apa bedanya. Tidak konkret. Di Indonesia kan tidak konkret itu para politisi menawarkan yang mengawang-awang, tapi tidak konkret. Harga iPhone terbaru akan naik apa turun itu kita tidak tahu. Di beberapa negara lain itu kita tahu karena ada ideologi kanan, ideologi kiri yang menentukan pajak misalnya. Karena tidak tahu mau milih siapa tahun 2024, lalu banyak teman-teman mahasiswa yang malas ke TPS gitu ya. Buang-buang waktu banget, saya nggak mau nyoblos. Apakah Anda menjadi tidak demokratis gara-gara itu? Tidak. Anda tetap punya hak untuk disebut demokratis meskipun tidak menggunakan suara dalam pemilu. Karena pemilu memang bukan esensi demokrasi. Tapi begitu Anda mengabaikan pengawasan terhadap kekuasaan, saat itu juga Anda sudah tidak berhak menyebut diri sebagai seorang demokrat. Seorang yang demokratis. Seorang yang demokratis terlekat dalam pikirannya niat untuk mengawasi kekuasaan. Mengapa? Karena kekuasaan itu adalah kedaulatan yang saya punya, yang sedang saya berikan kepada seorang penguasa. Tugas dia adalah mensejahterakan saya. Karena itu saya awasi dia. Kira-kira begitu cara kita berpikir. Kira-kira itu kultur yang harus ada di benak kita. Karena itu saya akan mengawasi. Baru saya berhak disebut sebagai demokratis. Begitu kita sibuk memuji-muji penguasa, saat itu juga kita tidak berhak menyebut diri sebagai demokratis. Karena kalau kita sudah sibuk memuji penguasa, kita tidak lagi sempat mengawasi. Padahal esensinya sekali lagi, demokrasi itu adalah pengawasan rakyat. Itu teman-teman semua hal dasar yang perlu kita pikirkan ya. Jadi kalau kemudian kita bertanya apakah Indonesia adalah negara demokratis atau tidak, ini jawabannya memang sangat menyenangkan karena kita semua meyakini bahwa Indonesia negara demokratis. Mayoritas meyakini dan hanya sedikit yang tidak meyakini. Ini hal yang bagus karena kita berpandangan positif. Tapi jangan lupa ini harus dilanjutkan dengan keyakinan bahwa demokrasi ini harus saya jaga. Demokrasi itu harus saya pelihara. Kita memilih negara demokratis, kita memilih pemerintahan berbentuk republik, ada konsekuensinya. Dulu teman-teman semua, ketika para pendiri Amerika itu bersidang di sebuah hall di Philadelphia, orang menunggu di luaran itu. Para tokoh itu, tentu saja yang disebut para tokoh itu adalah orang-orang paling kaya di situ ya. Ada George Washington, ada Thomas Jefferson, ada Benjamin Franklin, seorang dokter yang kaya raya. Ketika selesai sidang, Benjamin Franklin keluar dari hall, dia ditunggu oleh banyak orang. Ada seorang yang bertanya, "So, Dr. Franklin," kata dia, "what have we got?" Apa yang kita punya? Apa yang Anda bentuk? Apa yang Anda sepakati di dalam? Kita mau membentuk kerajaan kah di Amerika ini? Atau kita mau membentuk republik? Benjamin Franklin menjawab, "It's a republic, Mam," kata dia. Kita membuat republik, Mam. Kita bikin republik, Bu, kata dia. Tapi dia tambah kata-kata itu, "It's a republic, Mam, if you can keep it," gitu ya. Kalau kamu bisa menjaganya. Kalau kamu tidak bisa menjaganya, ini akan menjadi negara diktator. Jadi kita ingat-ingat juga adik-adik mahasiswa semua ya, bahwa ini negara kita, ini republik. If you can keep it ya, kalau mahasiswa bisa menjaganya. Kalau mahasiswa tidak bisa menjaganya, kita akan lagi-lagi terjerumus ke kediktatoran. Yaitu ketika kita menyibukkan diri hanya untuk membela penguasa dan membela politisi. Yang bahaya bagi demokrasi itu bukan hanya pemerintahan yang dolim, gitu ya, pemerintahan yang kejam, akan tetapi juga rakyat yang tidak mengawasi pemerintahan. Jadi kalau teman-teman setuju bahwa Indonesia adalah negara demokratis, lanjutkan itu dengan mengingatkan diri bahwa demokrasi ini harus saya jaga dengan cara mengawasi kekuasaan. Nah, ini juga konsisten sekali lagi bahwa berpemilu itu dipandang sebagai cara utama untuk mewujudkan peran,
Itu betul, tanpa pemilu yang demokratis kita tidak bisa mengawal, kita tidak bisa mengukur, tapi jangan lupa juga bahwa melakukan pengawasan politik itu juga harus kita lakukan. Aktif dalam gerakan mahasiswa itu adalah bagian dari sumbangan mahasiswa untuk menjaga demokrasi. Sekali lagi, andai kepepet gitu ya, andai kepepet, males banget karena kandidatnya tidak jelas, lalu teman-teman memutuskan secara parsial pasif dalam pemilu, atau secara keseluruhan pasif. Kalau parsial itu artinya ke TPS, tapi yang dicoblos cuma legislatif kah atau presiden kah, yang lain nggak dicoblos, atau secara menyeluruh pasif ya, tidak mau berangkat ke TPS. Itu sebenarnya tidak masalah. Tapi menjadi masalah kalau tiba-tiba seluruh mahasiswa di Indonesia menyepakati tidak mau mengawasi pemerintahan. Wah, itu bubar demokrasi itu. Kalau semua mahasiswa terlalu sibuk dengan urusan mau cepat lulus dalam 3 tahun, lalu kemudian segera bekerja gitu, itu kan yang dicita-citakan oleh para penguasa itu. Mahasiswa fokus saja gitu ya. NKK BKK zaman saya dulu masih kuliah, mahasiswa udah fokus aja, nggak usah berorganisasi gitu ya. Itu adalah prasyarat bagi terbentuknya sebuah pemerintahan yang otoriter. Dan ini bukan cuma teori teman-teman semua, kita sudah mengalaminya. Paling tidak 2 kali. Bung Karno, orang yang menurut teman-teman di dalam jawaban di sini itu adalah tokoh yang paling nampak demokratis, tapi di tahun 60-an juga tidak demokratis karena pengawasan pada dia mulai berkurang. Soeharto yang awal-awalnya bagus itu menjadi tidak demokratis belakangan. Jadi peran paling penting yang perlu kita lakukan, yang terutama perlu dilakukan oleh gerakan mahasiswa, oleh para mahasiswa itu adalah melakukan pengawasan terhadap kekuasaan. Itu kalau dalam ajaran agama itu adalah zakatnya, itu wajib ya, atau perpuluhan kalau dalam Protestan itu wajib. Sisanya itu termasuk ikut pemilu itu adalah sodakoh saja, itu sodakoh. Bagus, sodakoh itu penting, sangat-sangat penting, tapi bukan itu yang paling wajib. Yang paling wajib itu adalah membangun mental untuk mengawasi penguasa. Itulah kultur politik yang harus kita bangun. Nah, ini lagi kembali ke sana, kita tetap memang harus meyakini bahwa pemilu itu bermanfaat. Tanpa pemilu yang reguler, kita akan terjerumus ke dalam kekuasaan yang makin lama makin memusat di sedikit orang. Tapi itu pun harus kita sikapi dengan kritis. Jangan sampai misalnya ada yang mengubah hak untuk dipilih jadi presiden itu sampai 3 kali. Karena upaya membatasi 2 periode jabatan presiden itu adalah upaya memastikan ada sirkulasi kekuasaan yang lebih baik. Dan politisi kita itu selalu akan punya cara, itu paling pinter itu kalau mensiasati politik, tapi ya kadang-kadang tidak pintar cara menjalankan program di hadapan rakyat. Canggih dalam berpolitik. Contohnya teman-teman semua, dulu dalam aturan pilkada kita, keluarga dekat seorang kepala daerah, keluarga dekat seorang kepala negara, itu tidak boleh mencalonkan diri dalam pilkada. Itu ada aturannya. Tapi kemudian tahun 2015 ada judicial review terhadap aturan itu. Pasal yang melarang keluarga dekat pejabat negara itu untuk mencalonkan diri itu dicabut. Ini adalah bagian dari langkah para politisi. Sekarang istri kepala daerah atau suami kepala daerah itu boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah di situ. Anak kepala daerah itu boleh mencalonkan diri. Anak presiden, menantu presiden sekarang boleh mencalonkan diri. Karena itu adalah hasil judicial review tahun 2015. Menurut hukum boleh anak, istri, suami gitu ya mencalonkan diri. Padahal menurut etika politik itu tidak boleh. Jadi kalau kita menganggap bahwa pemilu itu sangat bermanfaat bagi kita, pastikan hasilnya juga bermanfaat. Kita harus cerdas ya. Sebagus-bagusnya anak seorang presiden, sebagus-bagusnya istri seorang bupati, tapi pencalonannya itu sendiri sudah melanggar etika politik, maka orang itu sekali lagi sehebat apapun jangan dipilih. Itu adalah mental ya, kultur politik untuk memastikan bahwa pemilu itu menghasilkan manfaat yang real. Karena kalau tidak, teman-teman semua, pemilu kita nampaknya rutin, pemilu kita nampaknya reguler, pilkada kita rutin, tapi yang dihasilkan adalah sirkulasi kekuasaan yang sangat terbatas. Dari suami ke istrinya, dari istri ke anaknya, balik lagi ke ponakannya.
Dan sekali lagi itu tidak hanya teoretik, itu sudah terjadi. Ada kabupaten di Jawa Timur, namanya Kabupaten Kediri, kalau teman-teman ada yang aslinya dari sana, itu sudah dalam hampir 20-30 tahun terakhir itu dikuasai orang yang sama, karena berputar-putar di situ saja. Suami ke istri, istri ke anak, anak kebalik lagi ke situ. Belum lagi kita tahu ada politisi yang istrinya 2 dan gantian tuh jadi bupati itu. Ini bukan teori ini ya, ini kenyataan di Indonesia. Karena pemilu hanya kita lihat sebagai prosedur saja, substansinya tidak dikawal. Kalau mau teman-teman semua, kita kawal sampai ke substansinya. Bahwa substansi pemilu itu adalah untuk menghasilkan sirkulasi kekuasaan yang seluas-luasnya. Agar semua orang punya hak yang sama untuk mengelola kepentingan publik. Jadi, sekali lagi, nanti di Pilkada 2024, sehebat apapun seorang kandidat, kalau dia adalah istri, suami, atau anak dari kandidat terdahulu, atau kalau dia adalah anak menantu presiden, jangan pilih dia. Itu adalah tugas gerakan mahasiswa. Bukan karena kita tidak suka pada orang itu, tapi karena kita melihat ada etika politik yang dilanggar. Perkara dia tetap menang, sudah paling enggak teman-teman semua terbebas dari dosa struktural, yaitu melanggengkan praktek sirkulasi elit yang terbatas. Jadi sekali lagi kalau kita melihat pemilu itu sebagai hal penting, maka pastikan itu betul-betul penting, pastikan itu bermanfaat. Ini adalah pertanyaan pemanas saja untuk mengkonfirmasi. Kita sudah melihat tadi bahwa Soekarno bagi kita adalah tokoh yang paling menampilkan kesan demokratis. Saya kira alasan utamanya adalah karena jarak yang sangat jauh dari kita ya, karena kita tidak berada langsung di bawah kekuasaan dia. Di akhir-akhir kekuasaan kita tahu Soekarno juga seorang yang sangat diktator, tidak demokratis dan tidak ada pemilu yang reguler di situ. Nah, pada akhirnya inilah inti diskusi kita hari ini. Cara terbaik makan bubur ayam itu diaduk atau tidak diaduk? Mayoritas mengatakan tidak diaduk sama sekali. Mayoritas mengatakan diaduk tapi kerupuknya dipisah. Karena ada kriuk di situ ya. Tapi teman-teman semua, kalau saja ini topiknya adalah soal multikulturalisme, sebenarnya ini pertanyaan yang tidak main-main, meskipun nampaknya soal bubur. Tapi ini adalah soal keindonesiaan kita. Soal bagaimana kita mengelola Indonesia yang beragam ini. Apakah Indonesia yang beragam itu mau kita campur menjadi satu, lalu kemudian kita bayangkan identitas baru? Ataukah keindonesiaan itu kita biarkan tetap beragam, lalu kemudian semua dihargai dengan cara yang sama? Kalau kita makan bubur ayam dengan cara tidak diaduk, kita menghargai semua detailnya. Buburnya kita hargai, kuahnya kita hargai, kedelainya kita hargai, apalagi ya cakuinya kita hargai ya, semua kita hormati, semua kita habiskan. Kita campur aduk. Tapi yang dicampur itu kita menjadikan semua itu satu rasa yang baru. Dan itu sangat menentukan bagaimana cara kita mengelola keragaman sebenarnya. Ini contohnya ya teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Bung Karno itu, bayangkan kalau Bung Karno melihat Indonesia yang beragam, agamanya berbeda-beda, sukunya berbeda-beda. Dia sendiri orang Jawa, bapaknya Jawa, ibunya orang Bali yang beragama Hindu. Dia sendiri beragama Islam meskipun secara deskriptif saja. Apa yang dia lakukan? Bagaimana cara menyapa rakyat Indonesia yang beragam itu? Bung Karno termasuk aliran yang diaduk, campur semua. Dia tidak memilih salah satu, dia kemudian menawarkan salam baru, yaitu merdeka, gitu ya. Kalau dia mau berpidato, saudara-saudara, hadirin yang berbahagia, merdeka, gitu ya. Dia tidak pakai salam manapun. Atau cara lain tidak diaduk, sebutkan satu persatu, cakwe disebut, kedelai disebut, buburnya disebut, suiran ayam disebut. Itu yang dipilih oleh misalnya oleh Jokowi. Melihat bangsa Indonesia yang beragam secara agama, dia kemudian gunakan salam semua agama. Selamat pagi, assalamualaikum, salam kebajikan, om swastiastu, dan seterusnya ya. Itu adalah contoh bubur ayam tidak diaduk. Nah, ini semua baik tergantung tujuannya.
Akan tetapi yang terpenting bagi kita adalah apakah semua bagian dalam masyarakat yang plural itu diperlakukan dengan cara dan hak yang sepadan. Sepadan belum tentu sama ya, tentu saja ya. Bahwa mayoritas orang Jawa itu cenderung punya peluang lebih besar untuk menjadi presiden RI, yaitu bisa dimaklumi karena jumlah pemilih Jawa juga sangat besar, 60-an% lebih itu pemilih dengan latar belakang suku Jawa. Orang Madura seperti saya gitu ya, orang dari Indonesia Timur seperti Pak Matius itu ya peluangnya memang lebih kecil. Itu bukan berarti tidak demokratis, tapi memang peluang teknisnya lebih kecil. Ya susah orang Madura, orang dari Papua, NTT itu untuk menjadi presiden kecuali kalau memang sangat kuat. Nah, poin saya dengan bubur ini teman-teman semua, selain tadi ya, satu sikap kultur yang penting dalam demokrasi itu adalah mengawasi kekuasaan. Itu yang harus kita bangun. Itu yang harus dibangun oleh mahasiswa. Yang kedua, jangan lupa masyarakat kita ini masyarakat majemuk, masyarakat yang plural. Apapun yang kita lakukan, pilihan apapun yang mau kita lakukan dalam masyarakat yang plural itu, harus kita pastikan bahwa basis berpikir kita adalah untuk memberikan respect, memberikan penghormatan kepada orang-orang yang beragam. Sama seperti cara kita makan bubur ayam, mau kita aduk, mau kita tidak aduk, yang penting kita memperlakukan semua elemennya dengan respect. Semua itu adalah bagian penting, tidak ada yang bisa dibuang. Jangan karena kita, misalnya karena saya orang dari etnis minoritas, lalu menganggap yang mayoritas tidak penting. Bubur ayam itu, buburnya tidak penting karena mayoritas, gitu, buang saja. Ya bukan bubur ayam namanya, jadi nanti kerupuk sama kedelai saja. Atau kalau tiba-tiba kita menganggap ini minoritas, ayamnya kok dikit banget sih suirannya gitu ya, beli bubur ayam 9.000, cuma ada 2 suir ayam, kan biasanya begitu, proteinnya minim banget. Kita anggap ini minoritas, maka kita singkirkan. Ya bukan bubur ayam lagi namanya. Jadi poin penting yang harus menjadi kultur berpikir kita dalam masyarakat majemuk adalah mari kita hormati semua kalangan. Itulah yang disebut sebagai demokrasi yang bersifat horizontal. Kita menghargai semua elemen yang berbeda dalam masyarakat, dan itu harus kita jadikan fondasi dalam kita menilai semua hal, dalam kita bersikap kepada semua orang, agar kita tidak menaruh prasangka buruk kepada elemen-elemen lain dalam masyarakat berbangsa kita yang majemuk. Saya kira begitu Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang dapat saya sampaikan berdasarkan hasil Google Form yang kita lihat tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira masih ada waktu untuk sedikit tanya jawab. Akan tetapi saya mohon maaf, tadi saya sampaikan juga kepada Pak Matius bahwa saya kebetulan ada kelas jam 10. Tentu saja telat-telat dikit tidak apa-apa, biasanya kalau dosennya yang telat masih ditunggu kok oleh mahasiswa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Gafar. Nih, rekan-rekan sekalian, kita berikan dulu tepuk tangan secara virtual kepada beliau atas materi yang sudah disampaikan. Itu pun berdasarkan polling yang diberikan, yang dipilih oleh teman-teman sekalian tadi. Dan sedikit menyimpulkan dari apa yang beliau sampaikan tadi bahwa budaya politik itu adalah merupakan bagian dari hasil berpikir yang ditekankan kepada kita oleh agen-agen edukator politik, dan demokrasi itu berarti pemerintahan ada di tangan rakyat, kedaulatan di tangan rakyat, dan kita hidup di negara yang berdemokrasi. Kita bukan hanya sebagai tumpangan yang gratis, tapi kita wajib untuk mengawasi pemerintah dan melaporkan permasalahan yang ada untuk melanjutkan apa yang kita sebut sebagai negara demokrasi tersebut melalui pengawasan yang kita lakukan yang menjadi budaya dari kita sendiri. Baik, itu sedikit menyimpulkan dari apa yang telah beliau sampaikan tadi. Masih ada sekitar sedikit waktu yang bisa kita manfaatkan untuk bertanya kepada Mas Gafar. Di sini juga sudah ada pertanyaan yang masuk. Saya izin bertanya, Pak. Dan saya akan membacakan apa yang sudah disampaikan di kolom chat ini dulu sebagai sesi pada sesi tanya jawab ini, karena mengingat waktu yang terbatas sehingga tidak semua pertanyaan nanti bisa dijawab oleh Mas Gafar. Nah, ada pertanyaan yang masuk ini, Mas. Yang pertama adalah pertanyaan dari teman kita Tika Prasasti dari Ilmu Komunikasi. Yang pertanyaannya adalah, apakah demokrasi itu adalah sistem politik yang paling baik? Itu yang pertama pertanyaannya.
Yang kedua saya izin bertanya Pak, boleh Pak? Adalah, mohon maaf, nanti saya yang akan memberikan izinnya ya. Saya bacakan dulu yang sudah masuk di kolom chat. Yang kedua adalah dari Nurul Islami, dari Prodi Sosiologi. Bapak, bagaimana cara kami sebagai mahasiswa untuk bisa selalu mengawasi kinerja pemerintah? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, cukup yang ketiga dulu untuk nanti direspon oleh Mas Gafar. Dari Muhammad Arif Hidayatullah, sudahkah kita berdemokrasi? Sedangkan kita sadar bahwa proses pemilu pun bukan proses demokrasi. Kita sebagai rakyat dipaksa memilih atas calon yang sudah disiapkan oleh partai. Dan di mana demokrasi yang katanya oleh rakyat tersebut. Dan ya itu dulu, silakan disampaikan, monggo direspon oleh Mas Gafar, silakan. 3 pertanyaan tadi, Mas. Esensi pertanyaan pertama tadi apa? Mohon maaf. Yang pertama adalah apakah demokrasi adalah sistem politik yang paling baik, Mas? Mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Ya. Ternyata belum saya unmute tadi, mohon maaf. Baik, saya barangkali hanya bisa menjawab satu putaran pertanyaan, tapi kolom chat sudah saya sertakan email saya. Teman-teman, saya persilakan untuk mengirimkan pertanyaannya lewat email. Saya akan berusaha jawab sesegera mungkin. Ini mohon maaf karena waktu terbatas. Jadi silakan email saya di kopas di situ. Pertanyaan yang belum terrespon silakan dikirimkan. Nah, itu pertanyaan yang sangat menarik, yang sangat mendasar ya. Demokrasi itu sistem yang paling baik atau bukan? Sebenarnya kalau dalam hal baik atau buruk, tidak ada sistem di dunia ini yang bisa dikatakan baik atau buruk. Yang ada adalah apakah sistem itu kompatibel terhadap kita atau tidak. Apakah sistem itu cocok buat kita apa tidak. Yang terpenting itu sebenarnya. Selebihnya itu kan cara manusia mendefinisikan mana yang paling masuk akal untuk diterapkan. Jadi banyak orang yang mengatakan demokrasi itu adalah sistem yang paling baik di antara yang buruk. Jadi betul paling baik, tapi dia ada tambahannya di antara yang buruk. Apalagi kalau sampai turun ke tingkat teknis, teman-teman semua. Mari saya berikan contoh sekilas saja. Pemilu kita itu basisnya adalah libertian demokrasi, demokrasi libertian yang menekankan pada kebebasan individu. Ini memang lahir di tradisi liberalisme dengan kebebasan individu. Itu kenapa prinsip pemilu itu nanti ada kaitannya dengan pertanyaan ketiga soal kenapa kita memilih orang yang sudah disiapkan. Jadi dalam pemilu prinsipnya adalah one person, one vote, one values. Setiap orang yang punya hak pilih itu nilainya 1, punya 1 suara dan nilainya 1. Itu adalah prinsip yang sangat libertian, liberal. Setiap individu punya hak memutuskan. Akan tetapi jangan lupa teman-teman semua, di masyarakat kita masih ada tradisi komunitarian, yaitu tradisi di mana keputusan-keputusan itu tidak diambil secara individu, tapi diambil secara kolektif. Contoh sederhana, agama yang teman-teman anut, itu kemungkinan besar adalah hasil keputusan kolektif di tingkat keluarga. Sekeluarga sama agamanya, bukan keputusan individu. Di beberapa suku, keputusan agama itu keputusan kolektif di tingkat etnis. Misalnya orang Dayak, itu agamanya paling jauh boleh Kristen, begitu ya. Kalau mereka pindah jadi Islam, mereka disebut menjadi Melayu. Identitas kesukuannya sebagai Dayak itu berubah. Karena keputusan beragama dalam masyarakat seperti ini diputuskan kolektif. Begitu juga dalam hal memilih pemimpin. Di banyak masyarakat itu masih ada tradisi mengambil keputusan secara kolektif. Tidak secara individual. Nah, bayangkan teman-teman semua, pemilu datang, kita adopsi dari luar, dari barat, dari tradisi liberal, memberi semua orang hak untuk memutuskan secara individu. Belum tentu semua orang siap. Karena tidak siap, kadang-kadang ekspresi pilihan individu itu malah menjadi konflik. Menjadi konflik. Karena itu ada beberapa daerah yang menolak memberikan suara secara individual. Yang paling kentara di publik itu adalah kasus di Papua yang menggunakan noken untuk menentukan keputusannya. Itu adalah refleksi
konflik ya dalam tanda petik antara para komunitarian dengan apakah, karena itu kembali pertanyaan, apakah kemudian pemilu kita yang paling baik? Enggak juga ternyata, karena malah menimbulkan konflik. Karena ini adalah benda asing. Jadi kemudian, karena itu saya selalu menekankan, lalu apa esensi demokrasi yang harus kita pegang? Esensi yang harus kita pegang itu adalah pengawasan rakyat tadi, yang saya tekankan sebagai kultur utama. Dan ini terkait dengan pertanyaan kedua dan ketiga. Karena pemilu kita itu agak terbatas, dalam arti kepada kita disodorkan menu dan kita tinggal memilih menunya. Sementara menunya seperti apa itu sangat tergantung kepada ideologi dan program partai politik. Itu pun teman-teman semua di Indonesia itu juga masih tidak jelas. Ideologi partai politik tidak jelas, programnya tidak jelas. Ibarat kata kita disuruh memilih partai politik menawarkan bubur ayam nih, tapi kita nggak tahu persis. Ini yang bubur ayam di mangkok A itu ideologinya manis atau pedas, gitu ya. Yang mangkok B ideologinya manis atau pedas, itu kita nggak tahu bedanya. Jadi tidak selalu mudah memang memilih. Karena itu yang perlu kita lakukan pada akhirnya adalah mengawasi hasilnya apapun, kemudian harus kita awasi. Karena begitu kita memilih, kita memberikan mandat sebenarnya kepada yang dipilih. Lalu kemudian dia akan mengelola urusan kita. Itu yang harus diawasi. Nah, bagaimana cara mengawasi? Cara mengawasi itu tergantung kapasitas apa yang kita punya. Bapak Ibu dosen di sini bisa membuat karya ilmiah tentu saja begitu ya, yang mengajak menyoroti aspek-aspek tertentu. Misalnya soal pembuatan kebijakan yang harus menyertakan public hearing. Itu contoh cara untuk mengawasi kekuasaan terus-menerus. Bagi teman-teman yang sedang berstatus mahasiswa, ini adalah masa sangat pendek dalam hidup, hanya 3-4, tapi sebenarnya masa yang sangat menentukan karakter. Nah, cara mengawasi gerakan mahasiswa tentu saja berbeda dari cara mengawasi warga biasa. Bagi mahasiswa, menurut saya, hal yang paling bisa dilakukan untuk mengawasi kekuasaan adalah terlibat aktif di gerakan kemahasiswaan. Menjadi bagian dari kekuatan pengawas pemerintahan. Karena mahasiswa dan gerakan mahasiswa itu paling sangat diperhitungkan oleh penguasa. Jangan lupa di setiap tahapan pergeseran kekuasaan ada gerakan mahasiswa, ada demo-demo besar gitu ya. Ada demo-demo besar yang kemudian mendorong perubahan politik. Jadi sekali lagi kalau saya ditanya bagaimana cara melakukan pengawasan, sekali lagi jawabannya adalah tergantung kapasitas kita. Dan kalau teman-teman kapasitasnya adalah mahasiswa, berusahalah untuk aktif dalam apapun yang terkait dengan gerakan kemahasiswaan. Ini tidak harus berarti gerakan yang ekstra kampus seperti GMNI, HMI dan seterusnya, tapi aktif juga untuk menciptakan penyeimbang terhadap kekuatan besar. Contoh misalnya ya, salah satu faktor yang oleh Bung Hatta disebut sebagai merusak demokrasi ekonomi adalah memusatnya kekuatan bisnis di satu tangan. Konglomerasi. Teman-teman mahasiswa bisa berjuang menyeimbang konglomerasi dengan melakukan startup bisnis misalnya. Bisnis kecil, membuat resoles yang dijual online. Itu kan membuat dominasi sesuatu itu menjadi mengecil. Membuat kerajinan perhiasan yang kemudian dijual online. Itu adalah contoh cara dalam tanda petik mengawasi kekuasaan dengan cara menyeimbangi. Jadi banyak aspek, sekali lagi setiap orang punya kapasitasnya sendiri dan setiap orang akan punya cara yang berbeda untuk mengawasi kekuasaan. Yang punya ribuan follower di Twitter, itu gunakan Twitter untuk mengawasi kekuasaan. Jangan malah mendukung kekuasaan. Nah teman-teman semua, ini sekali lagi mohon maaf, ini jam 10 lewat. Saya tahu banyak hal yang sudah ditulis oleh teman-teman di kolom chat. Mohon nanti berkenan pertanyaan-pertanyaan itu teman-teman kopas dan kirimkan ke email saya yang saya tulis di mana tadi sudah saya tulis di situ ya. Alamat email saya adalah agkarim@ugm.acid. Silakan kirimkan ke situ, nanti saya akan berusaha sesegera mungkin untuk memberikan jawabannya. Saya kira begitu. Sekali lagi mohon maaf kalau tidak tuntas menjawab semua pertanyaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman semua. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Gafar sudah merespon beberapa pertanyaan dari teman-teman. Memang banyak sekali pertanyaan yang masuk, namun karena kesibukan Mas Gafar untuk
ada kegiatan yang lain sehingga kuliah umum dilanjutkan dengan tanya jawab ini harus kita batasi sehingga Mas Gafar bisa beralih ke kegiatan yang lainnya. Namun kami mohon Mas Gafar untuk bisa sejenak untuk nanti menyelesaikan dengan foto bersama dan juga penyerahan sertifikat oleh MC nanti. Sekali lagi terima kasih untuk kesediaan waktunya dan terima kasih untuk partisipasi dan keaktifan dan bertanya dari rekan-rekan sekalian. Emailnya Mas Gafar sudah di-share, nanti pertanyaan teman-teman boleh dikirimkan melalui email tersebut. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mengembalikan acara ini kepada MC. Silakan. Terima kasih. Baik. Sebelumnya terima kasih kepada narasumber kita yang telah memberikan materi pada kuliah umum pagi hari ini dengan sangat luar biasa ya, Mas Gafar. Setelah juga terima kasih kepada moderator yang telah memandu sesi kuliah umum hingga sesi tanya jawab selesai. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada narasumber dan juga sertifikat bagi moderator. Mas Rifan, bisa dibantu? Baik, kita berikan tepuk tangan kepada Mas Gafar. Terima kasih. Yang kedua adalah penyerahan sertifikat kepada moderator pada Bapak Matius Graciano, MPA. Baik, acara selanjutnya adalah foto bersama oleh panitia yang akan dibantu oleh Mas Rifan. Silakan, Mas. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini izin untuk membantu proses untuk fotonya. Di sini ada 8 tips. Teman-teman diharap untuk menyalakan kamera semua ya. Ya, kameranya dinyalakan semua. Lalu di hitungan ketiga nanti mungkin bisa berfoto, lalu ditahan dulu karena ini ada 8 halaman, mungkin sekitar 10 detik. Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Siap. Oke, mohon maaf Mas Rifan, untuk gambar yang ada fotonya Mas Gafar sudah terekam? Sudah ya. Oke, baik. Karena yang ada Mas Gafar sudah terekam, kami perkenankan Mas Gafar untuk boleh meninggalkan forum ini dan melanjutkan ke aktivitas yang selanjutnya. Nanti fotonya akan dilanjutkan oleh Mas Rifan. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih, mohon pamit. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Monggo Mas Rifan melanjutkan untuk pengambilan gambar. Terima kasih. Untuk pengambilan juga sudah selesai, mungkin waktu saya kembalikan ke Mbak Enci. Baik, demikian selesai sudah rangkaian acara Stadium General pagi hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber atas materi yang disampaikan, serta terima kasih kepada peserta yang hadir. Semoga materi yang diperoleh hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum acara kami tutup, alangkah baiknya untuk menundukkan kepala sejenak untuk doa penutup. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Saya mewakili panitia, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi pada kegiatan-kegiatan Visipol Universitas Widya Mataram selanjutnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih.